Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga berkat berlimpah dari Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita semua. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan hal yang amat fundamental kepada Nikodemus, bahwa Allah sungguh mencintai manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya memperoleh hidup yang kekal dan menikmati rahmat keselamatan. Kita punya Allah yang luar biasa baiknya. Allah yang mau memberikan hidup, Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita patut bersuka cita. Kita patut untuk memperbaharui hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah sungguh tak terbatas. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya manusia diselamatkan dari cengkeraman maut dan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Kita telah diselamatkan, Bapak Ibu. Maka kita berjuang untuk mengenakan manusia-manusia baru dalam kehidupan kita. Kristus telah wafat demi kita. Maka kita berjuang untuk membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari pihak kita manusia, kita diminta untuk membalas cinta Tuhan itu dengan percaya dan beriman, serta menghidupinya dalam semangat cinta kasih, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus Sang Guru. Hidup dalam cinta kasih kepada sesama. Seperti Allah yang berbelas kasih kepada kita, kita juga harus mempunyai hati yang berbelas kasih bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus punya semangat cinta kasih ini agar semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Maka pertanyaannya, apakah kita memiliki kasih yang mendalam kepada Allah dan sesama? Kalau Allah begitu mengasihi kita,
Kalau Allah menyerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, apakah kita juga mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan, mujizat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Curahkanlah ke dalam hati mereka rahmat kesetiaan, seperti Engkau Allah yang setia berbelas kasih kepada kami semua. Semoga mereka tidak saling menyakiti satu sama lain, melainkan memaafkan, seperti Engkau Allah yang memaafkan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.